Oke teman-teman, selamat datang di podcast kita, podcast Teknosans, ngobrolin tekno sambil santai. Oke teman-teman, di sesi ini bareng aku Jang Suandi sebagai host, dan tentunya di sesi ini kita akan ngebahas ya terkait algoritma teman-teman. Nah, sehingga beberapa episode kedepannya tuh kita akan fokus gitu kan di algoritma-algoritma, jenis-jenis algoritma. Nah, teman-teman, di sesi kali ini kita akan fokus ya di tentang algoritma dan tentunya algoritma itu banyak banget gitu kan jenis-jenisnya sehingga beberapa episode kedepannya itu kita akan banyak banget gitu kan bersinggungan dengan si algoritma ini. Nah, teman-teman, tentunya di sesi kali ini tuh kita akan fokus dulu gitu kan di satu materi tentang algoritma ini, yaitu algoritma backtracking. Dan tentunya di sini tuh aku nggak sendiri aja teman-teman. Di sini aku bareng ditemenin sama Kak Vina. Nah, boleh nggak Kak buat perkenalan terlebih dahulu? Oke, hai teman-teman, kenalin aku Pina Sri Rahayu, mahasiswa FTI Unsap. Oke. Sebelumnya thanks banget ya Kak buat mau datang gitu kan di podcast ini, Sama. mau sharing gitu kan. Iya. Nah, mungkin teman-teman biar nggak terlalu lama gitu kan, kita langsung saja mulai sesi ini di materi mengenai algoritma Backtracking. backtracking. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut gitu kan buat ngebahas si algoritma backtracking ini, tentunya teman-teman tuh harus tahu dulu dong apa itu algoritma. Karena itu tuh udah harus basic banget gitu kan. Nah, buat teman-teman nih kayak baru belajar atau misalkan belum tahu gitu kan tentang si algoritma ini, algoritma itu kayak apa ya, langkah-langkah gitu kan yang terstruktur dalam mencari solusi. Nah, si algoritma itu banyak banget digunakan di bidang teknologi. Nah, kenapa sih banyak banget digunakan di bidang teknologi? Karena penerapannya itu udah kayak di kehidupan sehari-hari kita tuh selalu gitu kan menggunakan algoritma ini. Nah, oke, mungkin lanjut saja ya kita ke algoritma backtracking. Nah, mungkin dari Kapina nih boleh sharing gitu kan terkait si algoritma backtracking ini apa sih gitu kan? Backtracking ya. Oke, jadi teman-teman, backtracking ini adalah atau runut balik ya, salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah gitu, dengan mencoba semua kemungkinan. Jadi dengan metode runut balik ini, kita tuh nggak harus mencoba semua kemungkinan yang ada, tapi dengan melakukan pencarian yang mengarah ke solusinya aja. Jadi intinya kayak menghemat waktu lah, Kak. Seperti itu sih. Sehingga jadi kayak lebih efisien aja ya. Iya, seperti itu. Nah, mungkin dari si algoritma backtracking ini tuh kayak misalnya ada nggak sih kayak buat implementasi, apakah digunakan gitu di kehidupan sehari-hari gitu? Oh, ada. Jadi kayak kalau di kehidupan sehari-hari, implementasinya itu kayak bayangin aja kalau tahu nggak sih sebuah labirin? Oh, kayak maze gitu. Iya, jadi kan labirin ini tuh kita tuh kalau masuk kan menemukan jalan keluar gitu ya. Maaf libet. Jadi kita tuh harus menemukan jalan keluar yang dimana kalau misalkan kita masuk nih terus memasuki jalan buntu, kan otomatis kita tuh harus mundur ke jalan sebelumnya ya untuk menemukan jalan alternatif lain. Nah, seperti itu sih konsepnya gitu. Oh, jadi kita tuh kayak apa ya, nge-backtrack buat cari jalan yang bener gitu Iya, kan. seperti itu sih. Mudah banget ya kayak apa ya, mungkin awalnya kita tuh kayak aneh gitu kan ngedenger apa sih backtracking atau mungkin kayak nggak ngerti gitu Iya, kan. Tapi bener. setelah dikupas gitu kan, ternyata implementasinya tuh kayak sederhana banget gitu lah Iya. Kak. Oke. Nah, boleh Kak, misalnya dari apa ya, dari si algoritma ini tuh kayak apakah dipecah ke beberapa jenis lagi gitu atau mungkin enggak? Oh, ada sih. Jadi algoritma backtracking itu ada dua jenis ya. Jadi jenis pertama ini jenis algoritma backtracking rekursif yang dimana pendekatan rekursif ini menggunakan pemanggilan fungsi secara berulang untuk menemukan suatu kemungkinan gitu. Jadi tapi di rekursif ini rentan banget terhadap masalah nih seperti Stack Overflow gitu. Terus yang kedua dari algoritma backtracking iteratif gitu yang dimana pendekatan iteratif ini menggunakan struktur data sih. Seperti itu, betul. Ternyata teman-teman dari algoritma ini tuh kayak dibagi lagi gitu kan Iya, ke dua jenis ya, iya, yang lebih kayak lebih spesifik sama mungkin ada plus minusnya ya iya, dari pasti masing-masing ada. jenis ini.
Nah, mungkin Kak dari apa ya, dari si algoritma backtracking itu kayak mungkin teman-teman tuh kayak apa ya, belum jelas banget gitu kan Ya. mengenai gimana sih cara kerjanya. Nah, boleh kayak sharing gitu kan, cara kerjanya itu si algoritma backtracking itu kayak bagaimana? Oke, jadi cara kerja algoritma backtracking itu ada 3 langkah. Yang pertama itu mencoba solusi gitu, yang dimana awalnya tuh ada langkah awal, lalu ada langkah berikutnya gitu. Terus yang kedua adalah memeriksa kondisi, yang dimana setiap langkah bakal dicek apakah valid atau tidak gitu. Kalau misalkan nggak valid berarti mundur atau backtrack gitu disebutnya, untuk mencari jalan lain gitu. Nah, untuk yang ketiga ini sama seperti di kedua yang mundur itu gimana? Yang mundur gitu. Nah, yaitu mundur dan coba lagi. Yang dimana kalau misalkan setiap langkah semuanya ini gagal, berarti kan otomatis bakal mundur gitu buat nyari jalan alternatif lain. Nah, proses ini tuh berlangsung sampai menemukan solusi yang sesuai. Seperti itu. Oh, jadi kayak ada step-stepnya ya Kak, kayak Iya, misalnya kalau opsi satu tuh nggak terpenuhi, mungkin harus ke opsi dua gitu kan, seperti itu. dan seterusnya Iya, gitu. terus aja gitu berulang. Kayak looping ya. Iya, seperti itu. Oke, apa ya, dari penjelasan cara kerja Kapina itu kayak berstep-step ya, Kak? Iya, Jadi ada stepnya. Jadi ketika ada step satu itu belum terpenuhi, jadi maju ke step berikutnya gitu. Dan jadi apa ya, kayak mundur buat mundur nyari jalan apa? Jalan alternatif lain buat nyelesain masalah itu gitu. dan terjadi apa proses looping ya. Nah mungkin Kak dari algoritma backtracking ini sendiri tuh kayak ada nggak sih buat studi kasusnya? Mungkin dalam hal pemrograman atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari? Ada sih, jadi mungkin lebih kayak ke aplikasi ya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi kayak dalam contohnya ini pernah nggak sih mungkin teman-teman familiar ya, terus pernah main juga tapi nggak pernah, bukan nggak pernah sadar ya, tapi kayak tahu. Belum ngeh aja gitu. Iya, jadi kayak eh, aplikasi permainan puzzle Sudoku gitu. Nah, Nah bagaimana Kak? jadi kan permainan itu permainan teka-teki yang dimana ukurannya itu kak ukuran 9 kali 9 yang Iya. di dalam itu ada subgrid lagi dengan ukuran 3 kali 3 yang dimana eh, grid tersebut harus diisi dari 1 sampai 9 gitu dengan seperti itu sih. Terus kalau langkah penyelesaiannya menggunakan algoritma backtracking sendiri, itu awalnya kita tuh harus menemukan kotak kosong ya. Oh iya betul. Terus kotak itu tuh kita isi dari angka 1 sampai 9. Bebas ya kalau untuk mengisinya gitu. Terus nanti sistem akan memproses apakah angka ini valid atau tidak. Kalau misalkan valid berarti lanjut, kalau misalkan nggak valid berarti mundur gitu. Terus harus mengubah isiannya juga gitu dengan angka lain. Ulangi terus proses itu tuh sampai semua kotak terpenuhi gitu. Iya. Misalnya dengan aturan gitu lah. Seperti itu gitu. Kalau dulu aku main Sudoku tuh kayak apa ya? eh, si angkanya tuh harus benar-benar cocok gitu kan. Seperti itu. Karena apa ya? Jadi satu angka itu, satu grid itu kayak dipengaruhi sama beberapa angka di grid-grid. Iya, soalnya kan baris sama kolom itu kan ngaruh ya, di satu baris itu nggak boleh ada angka yang sama di berikut, begitupun di kolomnya. Seperti itu gitu. Eh, Dan uniknya kayak apa ya? Aku juga baru tahu gitu kan kalau misalnya penerapan algoritma backtracking itu dipakai buat game Sudoku. Ya. Karena apa ya? Apa ya? Mungkin sering banget gitu kan teman-teman juga kayak udah bermain Sudoku ini. Ya, mungkin mikirnya kalau dulu tuh cuman ini game biasa aja gitu. Iya. Padahal itu masuk logika juga gitu. Termasuk gitu ya Iya. buat pengaplikasian. Iya. Oke. Nah, mungkin Kak dari kayak tadi kan banyak banget gitu kan aplikatifnya, terus kayak jenis-jenis dan implementasinya. Nah, kira-kira nih kayak misalnya ada nggak sih kayak tantangan-tantangan gitu kan buat kayak penerapannya atau mungkin dalam hal mempelajarinya gitu. Ada sih, jadi untuk tantangan tersendiri itu ada di kompleksitas waktunya gitu. Karena kan algoritma ini mencoba semua kemungkinan gitu ya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi ya untuk solusinya kita tuh menggunakan pruning atau pemangkasan gitu. Jadi untuk mengeliminasi pencarian yang tidak menghasilkan solusi gitu. Jadi kayak langsung skip aja gitu. Oh, jadi next solusi aja Iya gitu. gitu. Untuk tantangan yang kedua, ini tuh dari penggunaan memori yang dimana kan algoritma itu
algoritma ini tuh menggunakan rekursif yang sangat rentan gitu terhadap Stack Overflow. Nah, jadi untuk solusinya kita tuh ganti rekursif ini jadi iteratif yang menggunakan struktur data. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya itu kan dari jenis ya, Ya, ya kita itu harus menyesuaikan juga gitu. iya seperti itu gitu. Banyak banget ya kayak misalnya tantangan-tantangan dari penggunaan algoritma Iya, ini. Dan mungkin teman-teman ketika menggunakan algoritma itu kayak harus menimbang lagi gitu kan buat penggunaannya itu kan cocok enggak gitu kan. iya. Karena banyak banget gitu kan tantangan yang tadi Kapino sebut. Nah, mungkinkah dari preferensi kakak sendiri kayak misalnya ada nggak sih buat teman-teman yang mau mempelajari atau mau menggunakan algoritma ini tips and trick gitu kan? Ada. Ada. Oh, boleh dong kayak di-sharing gitu. Oke, jadi untuk tips nih dari aku buat kalian yang mau belajar tentang algoritma backtracking. Jadi yang pertama itu tuh menurut aku sih penting ya. Jadi yang pertama itu memahami konsep dasarnya. Betul Bang. Jadi kalau mau belajar sesuatu, memahami konsep dasar itu penting ya karena untuk memudahkan kita juga. Iya, iya. Terus yang kedua ini dari kolaborasi sama diskusi. Jadi maksudnya ini untuk memudahkan kita juga kalau misalkan ada kita yang nggak paham, kita tuh bisa diskusi sama temen gitu. Terus yang ketiga, mungkin dari ketiga ini aku juga pernah ngerasain eh, takut salah. Takut salah. Nah, jadi maksudnya dari jadi Gimana? ini jangan takut salah gitu kan karena kan namanya juga proses belajar, jadi salah wajar gitu. Iya benar. Karena kan dari salah juga kita jadi tahu gitu salahnya di mana, terus dan juga kan dibenerin gitu. Hmm, Nah, seperti itu. kayak apa ya? Aku juga relate banget gitu kan kayak tadi jangan takut salah gitu. Karena kan kebanyakan tuh ketika Pasti, mau memulai gitu ya. aduh takut salah pasti gitu kan. Iya betul banget Bang. Eh, Terus yang keempat, tambahan dari aku itu dari latihan-latihan. Nah, untuk latihan ini kan menjadi untuk kita tuh meningkatkan kemampuan kita gitu. Jadi latihan juga perlu seperti itu sih dari. Untuk memperdalam gitu. Iya, Oke, Kak, thanks banget ya buat berbagi terkait apa ya, tips and triknya gitu kan. Buat teman-teman kayak aplikasi ini kalau misalnya mau gitu kan pelajari algoritma ini. Tips and trik dari Kapina tadi. iya, Nah, teman-teman kan dari awal kita udah dibahas gitu kan kayak bagaimana sih algoritma backtracking ini tuh. Kemudian bagaimana juga implementasinya, kemudian apa saja jenisnya, kemudian tadi di-spill juga cara kerjanya gitu iya, kan, secara berurutan dan jelas. Nah, kemudian kayak ada studi kasusnya juga, sehingga terus berbagai tantangan apa aja nih yang kayak kita temuin ketika mempelajari ini ya Kak. iya. Sama tadi ada sedikit tips and trick gitu kan dari Kapina, ketika mau mempelajari si algoritma backtracking ini. Nah, kayak jelas banget gitu kan, mempelajari algoritma itu awalnya emang kayak rumit banget gitu ya. Tapi ternyata ketika kita kupas bareng gitu kan, si algoritma backtracking itu kayak mudah untuk dipelajari gitu. Iya, benar banget. Nah, mudah-mudahan mungkin dari episode kali ini tuh buat teman-teman yang saat ini memang lagi belajar atau pengen tahu aja nih algoritma backtracking itu bagaimana, membantu gitu kan dari Iya, episode kali ini. Betul ya? semoga membantu ya. Iya, benar banget. Oke, mungkin sekian ya dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang tentunya kita itu akan ngebahas algoritma lain, jenis-jenis algoritma yang gak kalah menarik bareng narasumber-narasumber yang tentunya baru dan Iya, benar. ahli di bidangnya gitu Iya, ya, teman-teman. seperti itu. Sekali lagi thanks banget ya buat Kapina datang Sama-sama. di podcast kali ini gitu kan. Semoga ilmu yang di-share-nya itu bermanfaat bagi teman-teman. Baik. Oke, mungkin sekian di podcast Teknosans. Ngobrolin Tekno tekno sambil sambil santai. santai. Dadah. Dadah.